Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan salah minum air menimbulkan banyak penyakit. Masa bisa sih Pak? Masa minum air aja bisa menimbulkan penyakit? Bukannya air sehat, bisa sehatkan kita? Ya benar, air dari satu sisi bisa sehat, di satu sisi salah minum pun bisa menimbulkan banyak penyakit. Mau tahu lebih detail? Ayo, marilah kita pelajarin. Seperti kita ketahui, orang hidup pasti tidak luput lari dari yang namanya makan, minum, tidur. Minum sudah secara naturally kita dilahirkan sudah biasa meminum air. Kalau kita haus, kita cari minum. Kalau kita lapar, kita cari makan. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Itu sudah layaknya secara habitnya, kebiasaan kita sehari-hari. Nah, cuman Anda tahu nggak? Kalau minum yang salah, makan yang salah, ya udah pasti tahu jadi penyakit. But minum yang salah pun bisa jadi penyakit. Gimana dong? Apa yang biasa kesalahan kita sehari-hari yang kita minum salah? 1. Meneguk air. Meneguk air biasanya nih kalau kita umpamanya olahraga. Habis olahraga kecapean, banyak keringat keluar. Aduh, hausnya bukan main. Wah, alangkah beautifulnya kalau kita bisa minum air glok 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 sebanyak mungkin, apalagi itu air dingin. Waduh, seger banget. Glok 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 glok. Padahal itu tidak baik. Karena kenapa? Kalau kita minum air kebanyakan dalam waktu sekejap yang banyak, itu air liur kita tidak bisa campur dengan air yang kita minum, itu merusak kita punya pencernaan. Karena pencernaan itu kan perlu banyak asam lambung. Nah, asam lambung itu kalau sekaligus dikasih kebanyakan air dan tidak ada enzim dari ludah kita, itu tidak membantu. Itu merusak asam lambung kita menjadi lebih encer. Nah, menjadi asam lambung kerja lebih keras untuk keluarkan asam lambung supaya asamnya cukup kental bisa menghancurkan makanan di mah kita. But kalau kita minum air sebanyak mungkin, asam lambungnya jadi pudar. Jadi pH-nya yang tadinya mestinya 2, karena kebanyakan air jadi ningkat, pH-nya jadi 5. Nah, asam lambung kerja lebih keras lagi, keluarin banyak asam lambung. Itu bulak-balik circle begitu terus, akan menjadi kita jadi kesannya sakit mah lah, asam lambungnya tinggi lah, banyak asam lambung keluar lah. Karena selama ini kita tidak sadar, kita encerkan asam lambung itu dengan menjenguk air sebanyak mungkin dalam waktu sekejap. Nah, itulah yang membuat kita seringkali, Pak saya asam lambung Pak, saya banyak asam lambung, kembung Pak, nggak enak Pak, enek Pak. Itu salah satunya, minum air sejegukan, minum sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Itu salah. Nah, menurut studies dari Dr. Leonard Smith, itu adalah ahli bedah umum vaskular gastrointestinal. Nah, dia apa? Dia spesialis untuk research orang cara minum air. Yang baik, yang sempurna adalah setiap jam kita harus minum air. Ya, minum air nggak boleh banyak-banyak, mesti pelan-pelan. Rata-rata sekali minum air itu 60 sampai 80 mili air minum. Minum. Nah, itu konsep yang benar. Setiap jam kita minum air. Bukan sekali minum air berapa? Setengah liter, 2 liter, 1 liter. Itu salah. Nggak baik. Jadi setiap jam minum, satu hari selama 8 jam, 10 jam, pokoknya minum air pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, sedikitnya itu adalah 60 sampai 80 mili. Karena menurut dokter, kalau kita minum kebanyakan air pun juga di dalam badan, itu bisa menyebabkan penyakit namanya hiponatremia. Apa hiponatremia itu? Adalah garam di dalam badan kita mempudar, menjadi tipis. Kedua, nah sel-sel kita karena kekurangan garam dimasukin air. Jadi sel kita membengkak. Itu jadi jelek. Nah, sel kebanyakan air di dalam sel juga nggak bagus. Jadi kita banyak bengkaknya. Kayak orang bilang mencembem. Cuman mencembemnya bukan di kulit, di selnya kita. Jadi kita jadi kekurangan garam itu mengakibatkan kita elektrolitnya di dalam badan kita pun menjadi berkurang. Sensitivitasnya antara otak kasih signal ke tangan, ke jari, kemana gerak, itu menjadi nggak bagus. Seringkali kita menjadi kesannya kayak baal-baal
atau kurang bisa kekontrol nih, orang kirain stroke. Itu bukan. Itu karena kebetulan garam di badan kita itu lagi berkurang, sel kita dimasukin air, jadi bengkak selnya, elektrolitnya dari otak menginstruksikan ke badan-badan tubuh kita itu gerakannya menjadi lebih less sensitif. Jadi kesannya kayak baal-baal karena susah geraknya. Nah itu salah satu penyakitnya. Yang kedua adalah minum air sambil bergerak. Itu juga salah. Kenapa? Nah kita nggak sadar kalau kita lagi di treadmill. Lagi lari kencang. Wah sambil minum air rasanya enak banget. Nggak mau hilang waktu. Itu salah banget. Atau seringkali kita berdiri minum air. Atau kita bukan lagi kondisi rileks. Karena kenapa? Karena kalau itu kita cara minumnya begitu, itu buruk bagi badan kita. Especially kita punya ginjal, kita punya otot, kita punya syaraf. Nggak bisa dapat asupan air yang kita butuhkan di dalam badan kita. Kenapa? Nah paling baik adalah justru kita sambil duduk, rileks, sambil baca koran, minum air. Nah orang Inggris tuh pinter tuh. Tea time, coffee time. Yaitu apa? Dari duduk sambil rileks, sambil makan, sambil minum. Nah itu ngisipin airnya itu, tea time-nya itu timingnya bagus banget. Karena seluruh tubuh kita lagi kondisi duduk, lagi rileks. Untuk ready to absorb the water. Nah dengan kita ada minum air sedikit, cairannya akan menyerap ke seluruh tubuh kita. Itu yang paling the best. Kalau kita lagi gerak-gerak, tubuh kita lagi kerja, lagi sedotin oksigen, yang nggak kebagian itu airnya. Makanya nggak baik kalau kita lagi bergerak sambil minum air. Not good at all. Maka merusak syaraf-syaraf, otot-otot tubuh kita nggak bisa menyedot air yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah minum air setelah sarapan pagi. Nah itu salah. Salah banget. Jadi minum air sesudah makan pagi. No, harusnya kita minum air pas kita bangun tidur. Minum air 1 gelas, air hangat ya. 1 gelas sampai 2 gelas. Dicampur dengan air liur kita. Which means kita belum gosok gigi, belum apa-apa. Bangun tidur, minum air, dikumur. Dikumur sedikit sama air liur kita. Masukin lagi, balikin airnya ke mah kita. Itu membantu kita detoksifikasi. Nah, kalau kita minum air sesudah sarapan pagi, malah merusak kita punya asam lambung produksinya. Atau bekerjanya asam lambung di mah kita. Kenapa? Karena waktu kalau kita udah makan sarapan pagi, asam lambung kan bekerja untuk menghancurkan isinya yang kita punya sarapan tadi. Nah waktu dia bekerja dikasih air putih. Nah air putih itu mengencerkan asam lambungnya kita. Mestinya pH 2 karena masuk air putih banyak jadi pH 4, pH 5. Asam lambung bekerja lebih keras lagi untuk keluarkan asam lambung supaya bisa hancurkan yang pH 2 punya itu decomposting kita punya makanan-makanan tadi. Berarti pelan punya pelan itu cycle-nya nggak normal. Asam lambung keluar lebih banyak daripada normal. Kesannya nanti mah kita, waduh banyak asam lambungnya jadi kembung. Jadi nggak enak. Nah akhirnya apa? Kita jadi sakit mah. Nah asam lambungnya kebanyakan. Akhirnya kita makan obat anti mah untuk tekenin asam lambungnya lagi. Nah karena justru kesalahan timingnya minum air itu sesudah sarapan baru minum air. Itulah yang salah. Seharusnya yang paling bagus adalah pada pagi hari. Seperti kita tahu pada malam hari kita tuh diproses ada detoksifikasi. Detox itu dari jam 11, jam 12, jam 1 itu dari atas